Shalom jemaat semuanya, mari bersama kita mempersiapkan diri kita masuk dalam saat teduh hari ini, Kamis 23 Februari. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Judul renungan kita pada hari ini yaitu memurnikan umat Tuhan. Bacaannya dari Yesaya 3. Saya akan bacakan ayat 8. Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh.
Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Saudara sekalian, kalau kita melanjutkan pembacaan kita di dalam Yesaya pasal 3, jelas sekali Tuhan melihat bahwa orang-orang Yehuda, yaitu umat pilihan Tuhan, dikatakan di situ mereka melawan Tuhan. Mereka menantang kemuliaan hadirat Tuhan. Saudara sekalian, ketika Tuhan melihat hal ini, Tuhan marah kepada mereka. Mereka bahkan dihukum oleh Tuhan dengan cara Allah itu memakai bangsa asing, menyerang mereka, bahkan memberikan mereka itu hidup yang sengsara. Saudara sekalian, apa tujuan Tuhan melakukan semuanya ini? Yesaya menuliskan bahwa semuanya dilakukan oleh Tuhan bukan karena Tuhan itu membenci orang-orang Yehuda, tetapi justru karena Tuhan itu sayang kepada mereka, umatnya. Sehingga dengan Tuhan itu melakukan hal ini untuk menghukum orang-orang Yehuda, semuanya itu ditujukan untuk memurnikan mereka. Sehingga mereka diingatkan kembali, mereka harus hidup menurut jalan dan kebenaran Tuhan. Mereka diingatkan kembali bahwa identitas mereka sebagai umat Tuhan. Karena itu, apa yang mereka lakukan seharusnya hidup menurut jalan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita juga, kita sebagai umat Tuhan, mari kita hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan terus memurnikan hidup kita sepanjang di dunia ini. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Sekio dan juga untuk Ibu Liana Vertin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami boleh percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Ketika kami mengalami penderitaan sekalipun, tolonglah ingatkan kami untuk kami boleh tetap percaya Engkau sedang memurnikan hidup kami, sehingga hidup kami semakin murni, percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk 2 orang jemaat yang hari ini berulang tahun, yaitu untuk Bapak Sekio dan juga untuk Ibu Liana Vertin. Kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau terus menambah-nambahkan iman yang kuat bagi mereka berdua di dalam hidup mengikut Tuhan. Berkati keluarga mereka, dan juga berkati untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan, dan juga Engkau terus pakai mereka berdua di dalam melayani Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.